Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas kami tentang ketentuan umum perbankan. Mata kuliah Hukum Perbankan oleh dosen pengampu Ibu Hania MH. Tugas ini disusun oleh kelompok 2. Kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Aswa Alia Najiha Riza. Yang kedua Fadil Akbar Harahap. Yang ketiga Muhammad Zaki Ramadan. Di dalam tugas ini, kami akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang telah dianalisis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengenai tentang 1. Ketentuan umum tentang perbankan, 2. Azas, fungsi, dan tujuan, 3. Jenis dan usaha bank, 4. Perbedaan bank umum dan BPR. Ketentuan umum perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pertama, merupakan dasar hukum modern perbankan di Indonesia. Kedua, mengatur tentang jenis bank atau bank umum dan BPR. 3. Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, menetapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Selanjutnya, ada juga ketentuan umum perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pertama, mengakomodasi perkembangan perbankan syariah. Kedua, menambahkan ketentuan mengenai 2 banking system atau konvensional dan syariah, memperluas definisi kegiatan usaha bank termasuk jasa perbankan lainnya seperti transaksi valuta asing, kartu kredit, dan kegiatan perbankan elektronik. Dan ketiga, menegaskan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, ketentuan umum perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimana mengatur secara khusus perbankan syariah yang beroperasi pada prinsip syariah atau bagi hasil jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Menegaskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank syariah, memberikan kepastian hukum bagi pengembangan industri perbankan syariah, mendorong peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional. Kemudian, asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Adapun asas-asas perbankan antara lain, yang pertama asas demokrasi ekonomi, dan yang kedua asas kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi, artinya perbankan harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Tujuannya agar perbankan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kemudian asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian artinya bank wajib menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Tujuannya yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi dana simpanan, dan mencegah resiko kegagalan bank. Kemudian fungsi perbankan. Fungsi perbankan antara lain yang pertama sebagai penghimpun dana masyarakat, yang kedua sebagai penyalur dana ke masyarakat, yang ketiga sebagai lembaga perantara atau intermediasi, yang keempat sebagai pendukung sistem pembayaran, dan yang kelima sebagai alat pelaksanakan kebijakan moneter pemerintah. Kemudian tujuan perbankan. Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka yang pertama, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian selanjutnya, jenis dan usaha bank. Yang pertama yaitu jenis bank. Jenis bank terbagi atas 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian,
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta kegiatannya lebih sederhana dan terbatas, lebih fokus pada masyarakat kecil ataupun UMKM. Yang kedua yaitu usaha bank. Usaha bank terbagi atas dua, usaha bank umum dan usaha BPR. Yang pertama, usaha bank umum, yaitu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya, dan memberikan kredit serta menerbitkan surat pengakuan hutang. Kemudian usaha BPR. Usaha BPR yaitu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya, serta menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Kemudian yang keempat, perbedaan bank umum dan BPR. Yang pertama itu perbedaannya terletak di definisi, yaitu bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan perbankan lengkap baik konvensional maupun syariah. Sedangkan BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu terletak pada wilayah usaha. Bank umum ini di nasional bahkan internasional, sedangkan BPR di wilayah lokal atau daerah tertentu saja. Kemudian perbedaan ketiga terletak pada produk simpanan. Bank umum itu giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya, sedangkan BPR yaitu tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, perbedaan yang keempat terletak pada kegiatan usaha, yaitu bank umum menghimpun dana, menyalurkan kredit, falas, transfer clearing, kartu kredit, investasi, surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan BPR menghimpun tabungan, deposito, memberi kredit skala kecil, menempatkan dana di SBI atau bank umum. Selanjutnya perbedaan kelima terletak pada lalu lintas pembayaran. Bank umum ini bisa transfer, cek, biliet giro, ATM, clearing, sedangkan BPR tidak bisa. Selanjutnya, perbedaan keenam terletak pada valuta asing atau falas. Bank umum bisa melakukan transaksi falas, sedangkan BPR tidak bisa melakukan transaksi falas. Perbedaan ketujuh terletak pada target nasabah. Bank umum ini mencakup semua segmen, yaitu perorangan, UMKM, perusahaan besar bahkan internasional, sedangkan BPR fokus pada masyarakat kecil dan UMKM. Selanjutnya perbedaan ke-8 terletak pada modal, yaitu bank umum modalnya besar sesuaikan dengan skala nasional atau internasional, sedangkan BPR modalnya lebih kecil atau sesuai ketentuan OJK untuk BPR. Selanjutnya yang terakhir, contoh untuk bank umum antara lain BCA, BRI, Mandiri, Muamalat, CIMB, Niaga, sedangkan BPR antara lain BPRKS, BPR Dana Mandiri, BPRSI, Salam. Sekian penjelasan dari kami tentang ketentuan umum perbankan, azas, fungsi, dan tujuan, serta jenis dan usaha bank, dan perbedaan bank umum dan BPR. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan ini dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.